Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini untuk kita melanjutkan kembali kajian kita dari khutwat ila sa'adah, yaitu sarana atau langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam langkah yang pertama yang dibawakan oleh penulis di sini, yaitu Syekh Abdul Muhsin ibn Muhammad Al-Qasim di dalam bukunya ini, di mana beliau memberikan judul langkah yang pertama itu adalah Al-Ikhlas. Seorang mengikhlaskan dirinya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembahasan ikhlas ini itu dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan. Kalau kita lihat dari catatan atau dari daftar isinya, itu ada sekitar 11. Jadi ada 11 cabang. Jadi mungkin nanti 1A gitu ya. Nah, jadi judul besarnya itu ikhlas. Tapi pembahasan yang pertama itu beliau membawakan judul di sini Mal Ikhlas. Apa itu ikhlas? Jadi 1 ikhlas, di bawahnya 1A, yaitu apa itu ikhlas. Baik. Dikatakan di sini mal ikhlas. Apa itu ikhlas? Dhabitul ikhlas, yaitu tentang kaidah keikhlasan. Antakuna niyatuka fi hadal amalillah, yaitu engkau menjadikan niatmu dalam beramal itu karena Allah. Engkau menjadikan niatmu dalam beramal itu karena Allah. La turidu biha ghairallah, engkau tidak menginginkan selain Allah. Apapun bentuknya kita tidak harapkan. Yang kita harapkan itu adalah semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengharapkan balasan dari Allah. Kita hanya mengharapkan sanjungan dari Allah. La riya'an, tidak pula riya', wala sum'atan, begitu pula sum'ah. Riya dengan sum'ah ini soulmate ya mah. Mau soulmate ya. Jadi riya sama sum'ah ini iya, koncoplak gitu. Iya gitu. Jadi kalau sudah riya biasanya pasti sum'ah. Pasti gitu. Itu dua hal yang tidak bisa antum pisahkan. Riya sama sum'ah. Ada satu lagi, ujub. Ya, itu 3 serangkai. Tapi bukan penerbit ya. Ya.
Karena ada penerbit 3 serangkai kan. Ya, jadi ada ria, ada apa lagi? Sum'ah, ada ujub. Tapi tidak disebutkan ujub beliau sama di sini. Jadi tidak ria, tidak sum'ah. Wala rif'ah. Tidak pula mengharapkan yang namanya rif'ah. Ya, rif'ah itu kedudukan. Kadang orang itu kan beramal karena ingin mendapatkan kedudukan. Wala tazallufan inda ahadin. Demikian pula bukan dalam rangka untuk, kalau tazalluf itu bahasa kasarnya penjilat. Nah itu dia. Bukan untuk menjilat seseorang. Ya, bukan untuk itu. Wala tataqarrabu minan nasi madahan. Bukan pula dalam rangka untuk mengharapkan pujian dari orang. Wala takhsha minhum qadha. Ataupun karena kita takut terhadap celaan. Nah, jadi orang ikhlas itu terbebas dari segala hal yang disebutkan ini. Tidak mengharapkan selain Allah, kita hanya berharap kepada Allah. Kita tidak berharap kepada selain Allah, tidak riya, tidak sum'ah, tidak rif'ah, tidak tazalluf inda ahadin, artinya tidak menjilat. Begitu pula tidak ingin mendapatkan pujian dari orang, tidak. Begitu pula tidak takut karena dicela. Tapi lillahi ta'ala. Fa idza kanat niyatuka lillahi wahda wa lam tuzayyin amalaka min ajlil bashar fa anta mukhlisun. Apabila niatmu semata-mata karena Allah dan engkau tidak menghiasi amal perbuatanmu dalam rangka untuk berharap kepada manusia, maka dalam konteks ini engkau telah ikhlas. Kadang kan ada orang itu beramal itu dibuat-buat gitu, agar orang itu bahasanya, agar orang tuh kepada dia itu kayak perhatian gitu kan, ya, kayak fokus gitu kan sama dia gitu. Jadi dibuat-buat. Kalau mungkin kita dapati di sebagian orang itu kan, kalau contoh dalam kasus karyawan ini ya. Ada pegawai, dia berbuat itu bukan dalam rangka niatnya untuk menjalankan amanah, tetapi dia ingin bagaimana agar pimpinannya itu senang sama dia, agar atasannya itu istilahnya itu kayak menyanjung dia. Karena ada niat yang dia harapkan dari semua itu. Ya, kalau niatnya seperti itu bukan ikhlas namanya. Berarti kita mengharapkan tendensi dunia. Ada keinginan duniawi yang kita inginkan. Bayangkan jemaah sekalian, kalau sekedar pujian atau sanjungan terima kasih aja itu tidak boleh, apalagi yang perkara yang lebih besar daripada hal tersebut, itu tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Merusak keikhlasan. Yaqul Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini bernama Abul Ali. Kunia beliau itu Abu Ali. Al-Fudail ibn Iyad ibn Mas'ud At-Tamimi. Beliau dari Bani Tamim. Ya, beliau dari Bani Tamim. Apa kata beliau? Nih, bagus sekali perkataan beliau. Al-amalu li ajlin nasi syirkun. Seorang beramal karena tujuan manusia itu syirik. Jadi seorang beramal karena niatnya untuk dipuji manusia itu masuk dalam kategori syirik kepada Allah. Ya. Jadi orang beramal niatnya untuk mendapatkan pujian dari manusia, itu namanya syirik kepada Allah. Wa tarkul amali li ajlin nasi riya. Sebaliknya meninggalkan amal. Kenapa enggak mau beramal? Enggak, saya takut riya. Ini riya justru. Ini riya justru. Karena di dalam skeptiknya dia meninggalkan itu karena tidak mau dipuji. Berarti dia sudah riya. Ya. Kenapa tidak mau sedekah? Saya tidak mau, saya takut riya. Ya. Kenapa tidak mau? Tidak, saya takut riya.
Ya. Jadi kalau dia sudah ngomong seperti itu, pada hakikatnya dia itu sendiri sudah riya. Karena memang dia meninggalkan hal tersebut karena dia tidak mau dipuji. Berarti kan sudah ada keinginan dia untuk dipuji. Harusnya kan tidak usah dia mengungkapkan yang demikian. Kalau dia mengungkapkan berarti dia memang riya. Makanya kan ikhlas itu bukan amalan lisan tetapi amalan hati. Sebaliknya mengungkapkan saya ikhlas itu justru nau' minar riya. Itu bagian dari riya. Kamu ikhlas enggak? Saya ikhlas. Nah, itu jenis riya itu justru. Jenis keriyaan itu ketika seorang mengatakan dirinya ikhlas. Kan? Begitu. Kadang-kadang kita kan suka dipaksa. Jangan ikhlas nggih, gitu kan? Lah itu bagian dari riya padahal. Justru orang nggak perlu menjawab dirinya ikhlas atau tidak perlu dia jawab. Karena ketika dia menjawab berarti dia telah memindahkan yang tadinya ikhlas sebagai amalan hati kepada amalan lisan. Berarti dia menampakkan keikhlasannya itu bukan ikhlas tentunya, tapi dia itu sebagai riya. Sementara ikhlas itu amalan hati, bukan amalan lisan. Ikhlas itu. Antum buka kitab-kitab para ulama. Ada nggak kitab para ulama menyebutkan ikhlas itu amalan hati? Tidak ada. Ikhlas amalan lisan. Ikhlas itu amalan hati, bukan amalan lisan. Antum buka kitab akidah manapun ya, tidak pernah disebutkan ikhlas itu amalan lisan, tapi ikhlas itu amalan hati. Sehingga orang itu ikhlas atau tidak hanya dirinya dengan Allah Ta'ala yang tahu. Kalau dia ngomong berarti dia tidak ikhlas. Ya, karena para ulama mengatakan, ya, mereka mengatakan saya ikhlas, hada nau' minar riya, ini bagian daripada riya yang samar. Makanya kenapa Nabi SAW menggambarkan riya itu kadabi binamlatis sauda fi saffatis sauda fi dhulumatil lail, seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Samar. Kan orang yang bisa ngedelo. So bisa lihat ada semut hitam di atas batu hitam di tengah. Enggak usah batu hitam, batu putih enggak lihat antum. Ini sekarang keramiknya ini pakai granit warna putih. Antum matikan lampu ada semut hitam, enggak bisa lihat antum. Apalagi sekarang nih batu hitam, semut hitam di tengah kegelapan malam. Itu menunjukkan riya itu sangat samar. Terkadang kita tidak sadar yang kita lakukan justru bagian dari riya. Makanya pentingnya belajar itu gitu jangan. Ya. Justru ketika ada orang mengatakan saya sudah ikhlas, dia harus belajar ikhlas lagi. Belum ikhlas dia. Ya, belum ikhlas. Baik. Maka kata Fudail bin Iyad melanjutkan ucapannya, wal ikhlas. Adapun ikhlas, apa itu ikhlas? An yu'afiyakallahu minhuma. Ketika Allah Ta'ala menyelamatkan dirimu dari keduanya. Engkau beramal bukan karena manusia, dan engkau meninggalkan satu amalan bukan pula karena manusia. Kenapa kau meninggalkan dosa itu? Ya, saya takut sama Allah. Ya. Jangan. Ya. Maka ini perlu diperbaiki dalam diri kita. Fa'akhlis jami'a a'malika lahu subhana. Maka ikhlaskanlah segala amal perbuatanmu, segala amal ibadahmu karena Allah semata. Wala tatatalla li ahadin. Jangan tatalla. Tatalla itu sudah, enggak usah ngintip sana ngintip sini, enggak usah lirik kanan lirik kiri, enggak perlu. Lurus ke depan. Ada para ulama yang mengatakan orang ikhlas itu ibarat seekor kuda yang sedang menggunakan topengnya. Karena ketika kuda menggunakan topeng, dia akan berjalan hanya ke arah depan, lurus. Itu orang ikhlas itu begitu. Sehingga akan menghalangi pandangan dia ke kiri dan ke kanan. Itu orang ikhlas itu begitu. Wa adkhil nafsaka fi qoulihi ta'ala. Dan jadikanlah dirimu dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-162 sampai 163. Apa kata Allah?
Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku. Nusuk, ada yang mengatakan nusuk di sini adalah sesembelihan. Ada yang mengatakan di sini nusuk itu adalah ibadah secara umum. Ada yang mengatakan sesembelihan, ada yang mengatakan ibadah secara umum. Ya. Jadi katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku atau ibadahku seluruhnya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semata-mata aku hanya persembahkan kepada Allah Ta'ala, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah ini dia ikrar kita ini, la syarikalah, artinya aku tidak berikan seluruh ibadah ini meskipun cuma satu jenis, aku tidak berikan semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala, semata kepada Allah Ta'ala, tidak kepada selainnya. Kadang-kadang kan ada orang itu ya, ibadah tertentu untuk Allah, tetapi ibadah-ibadah yang lainnya mereka gunakan kepada manusia. Giliran sedekah untuk manusia, tapi giliran puasa, sholat, saya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi giliran sedekah, saya ingin dikatakan dermawan. Ada orang seperti itu banyak. Jadi dia memilih dan memilah mana ibadah yang lillahi ta'ala, mana ibadah yang dia tuh ingin pamer sama orang. Sholat, pamer. Dan umumnya ibadah yang sering dipamerkan kepada manusia itu, yang pertama menuntut ilmu, yang kedua pergi umrah atau haji. Menuntut ilmu buat status cekrek, lagi ikut kajian Ustadz Fulan. Kadang dia tidak menulis juga anunya, tapi dia foto start kajiannya itu, difoto. Dia ingin kasih tahu sama orang, oh saya lagi ikut sini. Ya apa manfaatnya? Sekarang gini jamaah sekalian, apa manfaatnya kita buat status kita lagi, yang padahal yang paling penting itu kita sedang ikut kajian, menuntut ilmunya, belajarnya. Jangan sampai karena perkara yang sepele seperti itu merusak pahala yang besar dari menuntut ilmu ya, jangan sampai. Ini kalau saya jauh, ibu-ibu kedengeran gak di bawah? Dengar ya? Suara saya tuh tidak pakai mic juga sudah keras. Ya ibu-ibu, nggak dengar. Iya. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah. Padahal coba lihat ya, ketika kita mengucapkan talbiyah, di situ kita sedang mengagungkan Allah dan mengakui tentang keesaan Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu hanya sekedar semboyan yang diucapkan oleh kebanyakan orang pergi umrah. Tapi sampai sana, ria mungkin dia parah, ria itu. Tetapi ada yang lebih parah yang dilakukan oleh manusia justru ketika mereka pergi ke sana. Justru mereka melakukan khurafat, kesyirikan, dengan mereka menuliskan nama-nama dan orang-orang yang menitipkan kepada mereka di batu-batu yang ada di Jabal Uhud ataupun yang ada di Jabal Rahmah. Syirik sama Allah. Ya, coba. Subhanallah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan yang demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Ta'ala. Nah jadi kalau antum ditanya apa itu ikhlas, maka ikhlas itu adalah kita semata-mata mengharapkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin 1A. Sekarang kita pindah ke 1B. Ya. Yang ke 1B yaitu al-ikhlasu lillahi tariqus sa'adah. Ikhlas kepada Allah jalan kebahagiaan. Ikhlas kepada Allah Ta'ala merupakan jalan kebahagiaan. Nah, ini rodok panjang pembahasannya. Kita pelan-pelan ya.
Kata Syekh Hafizahullah, kata Syekh Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim, ginal abdi bi ta'ati rabbih wal iqbali alaihi. Kekayaan seorang hamba itu, atau kekayaan jiwa seorang hamba itu, terletak pada ketika dia taat kepada Rabb-nya dan dia menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita kalau pingin kaya hati jemaah, taat sama Allah. Ya, taat sama Allah, menjalankan segala apa yang diperintahkan. Wa ikhlasul a'mali lillah, dan kita mengikhlaskan segala amal ibadah kita kepada Allah. Asluddin, itu merupakan pokok dari agama ini. Ya. Jadi seorang hamba ketika dia mencukupkan dirinya dengan beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintah, mengikhlaskan amal ibadah hanya semata-mata kepada Allah, itulah pokok dari agama. Maka seorang hamba itu cukupkan dirinya hanya mengharapkan pujian Allah. Watajul amal, dan ikhlas ini merupakan mahkotanya amal. Kan kita tahu bahwasanya amal itu kan terdiri dari dua syaratnya toh. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah. Ya, yang kedua mengikuti sunnah. Dia ibaratkan sebuah mahkota yang digunakan oleh seorang raja. Coba lihat raja kalau tanpa mahkota, tidak indah dia. Amal pun demikian. Amal tanpa keikhlasan itu kayak jenengan makan sayur tanpa garam. Tapi memang kita disuruh jarang makan garam juga. Jadi 4G kalau kata orang itu. Garam, gula, gluten. Nah, sing siji lupa. Nah. Opo ya? Garam, gula, gluten. Apa G satunya ya? Kok lali ya? Maksiat gitu mah. Ya. Apalagi usia jenengan usia tua-tua gitu ya mah. Sedikit makan garam, sedikit makan gluten. Kita ini kebanyakan ya hampir semua makanan kita tuh banyak glutennya. Coba lihat ya, banyak gluten yang kita makan. Satunya lupa saya. Nantilah saya ingat-ingat lah. Ya. Saya dapat ilmu kesehatan dari dokter. Ya. Jadi kalau masalah kesehatan fisik kita tanya dokter. Antum kalau kesehatan fisik jangan tanya ustadz. Paling nanti dikasih tahu itu tibun nabawi. Ya. Kalau antum tanya yang berkaitan dengan medis ya antum tanya dokter. Tapi jangan dibalik. Di urusan agama ditanya dokter. Saya tuh bingung gitu, kecuali dokternya ustadz. Nah, beda. Kalau dokternya ustadz ya nggak apa-apa. Tapi kalau mustadz beda lagi. Karena ada yang ustadz, ada yang mustadz. Wa tariqus sa'adah, dan merupakan jalan kebahagiaan. Wa unwanul waqar, tanda ketenangan. Bayangkan tanda ketenangan jangan. Al-waqar, waqar itu ketenangan jiwa. Ya. Makanya kan antum pernah dengar nggak Nabi SAW mengatakan dengan bahasa waqar? Ya, itu artinya ketenangan jiwa. Artinya apa ya? Jiwa yang sangat tenang gitu, itu namanya waqar. As-sakinatu wal waqar. Itu dua kata yang kadang-kadang selalu datang bersamaan, yang menunjukkan makna yang sama. Ketenangan jiwa. Ya. Wasumuil himmah. Orang yang ikhlas itu akan memiliki cita-cita yang tinggi. Warjahanil aql, mencerdaskan akal. Wala yatimmu amrun wala tahsulu barakatun illa bisalahil qasdi wan niyah. Dan seorang tidak akan mendapatkan satu keberkahan dan tidak akan pernah sempurna sebuah perintah kecuali dengan lurusnya niat. Dan itu disebut dengan apa tadi? Ikhlas. Orang kalau nggak ikhlas jemaah,
Dia tidak akan memiliki cita-cita yang tinggi. Dia sulit bahagia, jiwanya tidak tenang. Ya. Tapi orang-orang ikhlas, Masya Allah, orang ikhlas itu luar biasa. Dan sifat ikhlas ini akan selalu bergandengan dengan kelapangan dada. Jadi ikhlas itu, kalau orang sudah punya ikhlas, yang dia dapatkan pertama kelapangan dada. Ya, kemudian sifat tawadhu. Kelapangan dada, kemudian sifat tawadhu. Dan ini yang paling penting. Dia akan dijauhkan dari hasad terhadap orang. Karena kalau kita sudah hasad sama orang, jemaah, waduh, repot. Hidup itu nggak perlu hasad. Lihat teman dapat nikmat apapun nggak perlu hasad. Ya, nikmat ini, nggak perlu hasad. Apalagi lihat temannya dapat nikmat yang mungkin kita belum bisa dapat nikmat itu. Mungkin temannya nikah lagi, ya udah sabar aja. Doakan. Ya, doakan aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum nikmat yang sama gitu. Tapi kalau nggak bisa, enggak apa-apa. Berarti Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Ya. Waqad amara Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil ikhlas fi aktsari min ayat. Dan Allah telah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan keikhlasan dalam beberapa ayat, banyak ayat. Contoh Az-Zumar. Di Az-Zumar saja itu ada 3 ayat. Yang pertama, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan mengikhlaskan seluruh agamanya. Ya. Perintah, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama. Itu Az-Zumar ayat berapa? 2. Kemudian ayat yang ke-11. Allah berfirman, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan seluruh ibadahku. Seluruh ibadah tanpa terkecuali. Gak ada terkecuali, gak ada pilih-pilih. Saya mau ikhlas ketika sholat, Ustaz. Saya ikhlas ketika sholat, saya ikhlas ketika ini, saya ikhlas ketika ini. Tapi kalau sedekah, saya tak riak dikit. Gak boleh. Ya gak boleh. Kalau ibadah yang kecil saja kita disuruh ikhlas, apalagi ibadah yang besar. Kalau ibadah yang kecil saja kita tidak boleh kita riya, apalagi ibadah yang besar. Tidak boleh. Murnikan. Segala niat kita semata-mata hanya untuk Allah. Ibadah apa yang kita lakukan? Mau dia ibadah wajib, mau dia ibadah sunnah, ya lillahi ta'ala. Bahkan dalam perkara-perkara yang sifatnya perkara mubah, kita hadirkan niat kita untuk Allah. Ya, hadirkan niat kita untuk Allah. Nah, kalau orang pengen bahagia, demikian. Dia berupaya untuk bagaimana selalu, kalau orang bilang tuh, kita berusaha untuk noto hati jemaah. Ya. Dan ini langkah awal kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh ulama ut-tazkiyah, ulama-ulama yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Ketika mereka berbicara dalam tazkiyatun nufus, ikhlas itu adalah langkah awal untuk menjadikan hati kita hati yang hidup. Jadi kalau mau hatinya hidup, langkah awalnya adalah ikhlas. Itu langkah awal. Ibarat kata dia itu kayak obat paten gitu loh. Ya, obat paten dia tuh. Dan ini untuk segala macam penyakit hati, ikhlas itu. Segala penyakit hati itu diobati dengan ikhlas.
Makanya orang-orang ikhlas itu orang-orang yang selalu ditolong sama Allah. Kalau orang nggak ikhlas nggak ditolong sama Allah. Antum kalau ingin ditolong sama Allah Ta'ala dalam segala hal, jemaah, belajar ikhlas. Ditolong kita sama Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Perkara-perkara yang menurut kita mustahil, kalau bagi Allah Ta'ala itu terlalu gampang. Dan Allah hanya akan menolong orang-orang yang ikhlas. Apalagi menolong kita dari bisikan syaitan, bisikan iblis. Hanya orang ikhlas. Dan memang iblis sudah ngomong, yang aku tidak bisa sesatkan itu hanya orang-orang ikhlas. Hanya orang-orang ikhlas gak bisa disesatkan sama iblis itu. Orang ria, aduh makanannya aja. Apalagi sum'ah, ujub, senang iblis itu. Ini ibarat kata antum sedang makan soto tambah koya. Enak. Apalagi nanti pas musim hujan makan soto itu. Atau makan gulai kambing ya. Enak ya. Jadi lapar lah jadi. Ayat yang ketiga masih dalam surat Az-Zumar, ayat yang ke-14. Qulillah, katakanlah Allah, a'budu mukhlishan lahu dini. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang aku sembah dengan mengikhlaskan segala ibadahku, dengan mengikhlaskan segala agama. Nah, ini 3 ayat diantaranya yang menjelaskan perintah Allah Ta'ala kepada Nabi untuk senantiasa ikhlas. Dan banyak ayat di dalam Al-Quran itu perintah dari Allah Ta'ala untuk Nabi SAW supaya ikhlas. Contoh ayat yang sering antum baca, mungkin antum sudah hafal juga, surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan kata para ulama, setiap perintah yang mengandung atau setiap perintah kita disuruh untuk beribadah semata-mata kepada Allah, maka setiap perintah itu mengandung unsur keikhlasan. Pokoknya perintah untuk kita beribadah semata-mata kepada Allah itu, meskipun redaksinya tidak ada kata ikhlas, maka perintah itu mengandung unsur apa? Ikhlas. Mengandung unsur ikhlas. Contoh misalkan ya, tidak menyebutkan kata ikhlas tapi menyebutkan perintah beribadah. Di awal surat Al-Baqarah pada ayat yang keberapa? 23 kalau nggak salah itu. Ya, 23 atau 21 itu, coba lihat. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah di situ? Wahai manusia, sembahlah Allah. Wahai manusia, sembahlah Allah. Disuruh untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Berarti di dalam perintah sembahlah Allah itu mengandung unsur ketika kalian beribadah, kalian ikhlaslah karena Allah Ta'ala. Itu disebutkan oleh para ulama. Ya. Jadi dalam setiap perintah ibadah itu mengandung unsur keikhlasan. Meskipun Allah tidak menyebutkan kata-kata ikhlas. Ikhlaslah. Meskipun Allah tidak menyebutkan itu, tetapi mengandung semua unsur keikhlasan. Baik. Kemudian dikatakan di sini, fasolahul amali min solahin niyah, maka baiknya amal tergantung baiknya niat. Wasolahun niyah min solahil qalbi, dan niat yang baik itu terlahir dari hati yang baik. Kan saling berkaitan kan? Sudah saya bilang tadi, kalau kita ingin mendapatkan hati yang baik, maka langkah awalnya itu adalah memiliki hati yang ikhlas. Antum kalau pingin hati baik, hati yang hidup jamaah, ikhlas. Pertama itu ikhlas. Belajar untuk ikhlas, itu obat pertama itu. Yang antum tidak bisa tidak minum. Jadi kalau kadang-kadang ada obat itu ya, kita tidak cocok dengan obat ini, kita pingin cari yang semisal dengan itu. Tapi kalau ikhlas itu tidak bisa, antum harus minum dia. Pahit memang, tapi antum harus minum. Kalau antum tidak minum, antum tetap sakit, tidak akan pernah sembuh. Itulah ikhlas itu. Dia mau tidak mau kita harus minum, terkadang pahit.
Apalagi bagi orang-orang yang terbiasa untuk dia pamer kepada orang lain, dia terbiasa untuk mengharapkan pujian dari orang, lalu dia belajar untuk ikhlas, jamaah, berat memang. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Nggak ada yang tidak mungkin. Yang penting mau berusaha. Di setiap usaha itu Allah berikan kemudahan. Pasti itu. Tidak mungkin tidak. Berat memang di awal-awal itu berat. Nggak ada yang mudah, jamaah. Coba antum flashback ke belakang bagaimana kehidupan kita. Untuk merutinkan diri kita sholat 5 waktu yang mungkin sebelumnya tidak pernah sholat, itu berat memang. Tetapi ketika kita sudah terbiasa melawan rasa berat itu, akan sangat mudah bagi kita untuk melakukannya. Kan begitu ya, kan begitu jangan. Kalau awal-awal iya benar, orang belajar ikhlas tuh nggak mudah. Apalagi ditambah dengan sarana untuk kita memamerkan seluruh perbuatan kebaikan kita, kan canggih sekarang ini. Semua orang bisa melihat kebaikan yang kita lakukan. Tetapi disitulah ujian yang Allah Ta'ala berikan sama kita. Mampu nggak kita konsisten dengan keikhlasan kita? Mampu nggak kita bertahan dengan meminum obat yang pahit ini? Ketika kita mampu, Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Pastinya. Tidak mungkin tidak. Ya. Ini sudah satu hal yang pasti akan kita dapatkan. Ketika kita bersabar untuk membiasakan diri kita ikhlas, kita akan mudah untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Ya. Kita akan menjadi orang-orang yang ikhlas. Taib. Jadi baiknya amal itu tergantung dengan baiknya niat. Dan niat yang baik itu lahir dari hati yang baik. Ya, ini hal yang sudah tidak bisa terpisahkan. Nah, kemudian wa aslu qubulil a'mali indallah. Adapun pokok amal itu diterima di sisi Allah. Al-ikhlas ma'al mutaba'ah, yaitu ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasul, mengikuti sunnah. Yaqul Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana perkataan ini dibawakan oleh Imam Ibnu Battah dalam buku beliau Al-Ibanatul Kubra pada jilid yang kedua, halaman yang ke-803. Ya. Al-Ibanatul Kubra. Al-Imam Ibnu Battah, ada yang mengatakan Al-Ukbari, ada yang mengatakan Al-Akbari. Ya, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari atau Al-Akbari. Beliau punya buku namanya Al-Ibanatul Kubra. Ada juga nanti ringkasan dari Ibanatul Kubra. Ya. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud, ini bagus perkataan beliau ini. La yanfa'u qaulun wa amalun illa binniyah. Suatu ucapan atau perbuatan itu hanya akan menjadi sebuah ucapan dan perbuatan sia-sia kalau tidak dibangun di atas niat. Ada orang, dia ketika dia berbicara, niatnya apa? Kalau ketika dia berbicara niatnya sebagai bentuk nasihat, baru ucapan itu bermanfaat. Tapi kalau dia berbicara sekedar ngomong tokwalan niat, ya udah, hanya sekedar omong kosong aja keluar. Begitu pula ketika melakukan satu perbuatan. Ada orang dia wudu, dia sholat. Kalau niatnya hanya sekedar rutinitas, ya udah, dia dapatnya hanya rutinitas. Tetapi kalau dia pergi wudu, dia pergi sholat dengan niat, melalui sholat ini dia ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala, berarti dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Karena ada orang sholat itu niatnya begitu. Puasa, kenapa puasa? Ya udah Ustaz, rutinitas tahunan puasa itu. Rutinitas tahunan. Kenapa pergi taklim? Ya udah pergi taklim aja. Seperti biasa, rutinitas harian untuk mengisi. Nah, kalau antum pergi taklim hanya untuk sekedar mengisi masa pensiun, ya udah dapatnya itu. Tapi kalau niatnya
saya ingin menggunakan waktu pensiun saya ini untuk perkara yang bermanfaat, untuk beribadah kepada Allah, mempersiapkan diri saya untuk meninggal. Caranya menuntut ilmu. Berarti untuk dapatkan itu, dapat nilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Maka niat itu sesuatu yang tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa diobati tiap hari. Oleh karena kata Muhammad ibn Sirin rahimahullah, perkara yang sangat sulit untuk istiqomah itu masalah niat. Karena niat itu suka berbolak-balik dia. Jadi setiap hari harus berupaya untuk kita selalu perbarui, untuk selalu kita perbaiki. Ya. Lalu kata beliau, wala yanfa'u qaulun wa amalun wa niyatun illa bima wafaqas sunnah. Dan percuma seorang itu dia berucap, dia beramal ataupun niatnya ikhlas tetapi tidak mengikuti sunnah. Nah, dari ucapan beliau kita bisa mengambil kesimpulan perbuatan, ucapan. Maka ketika kita melakukannya, yang pertama kita ikhlaskan niat kita, dan yang kedua setiap perbuatan dan ucapan itu baik berupa zikir maksudnya. Ya, zikir-zikir kita kepada Allah. Maka upayakan yang kita lakukan setelah hati yang ikhlas mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adzan dulu. Sudah adzan kan? Ya, kita lanjutkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah.
Kita lanjutkan sedikit. Baik. Kemudian di sini ada perkataan dari Ibnul Jauzi. Bukan Ibnul Jauziyah, tapi Ibnul Jauzi. Pengarang dari kitab Talbis Iblis, Ibnul Jauzi. Beliau itu bernama asli Abul Faraj Abdurrahman Ibn Ali Al-Qurashi. Jadi nama beliau itu adalah Abdurrahman, ya, bin Ali Al-Qurashi Al-Baghdadi, tapi lebih terkenal dengan sebutan Ibnul Jauzi. Kata beliau, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Saidul Khatir, beliau mengatakan, ma aqalla man ya'malu lillahi ta'ala khalis. Alangkah sedikitnya orang yang beramal karena Allah itu. Sedikit. Li'anna aktsaran nas yuhibbuna dhuhura ibadatihim. Karena kebanyakan manusia mereka suka untuk memperlihatkan ibadahnya. Jadi manusia itu senang untuk memperlihatkan ibadah, senang pamer. Manusia itu senang pamer, ya. Senang pamer manusia itu. Ya. Coba lihat, apalagi di zaman sekarang. Ini beliau mengucapkan perkataan ini di zaman beliau, yang mana beliau itu hidup pada abad ke-6 Hijriah. Ini abad 6 Hijriah beliau hidup ini. Di zaman itu ternyata banyak orang yang pamer. Dan sebagaimana kita tahu, semakin berlalunya tahun, kualitas keikhlasan manusia semakin. Kalau zaman itu saja beliau mengatakan perkataan ini, dan ini menunjukkan bagaimana kondisi orang zaman dulu, bagaimana dengan zaman saiki, Pak? Itu maksudnya. Zaman sekarang subhanallah, luar biasa, ngeri. Makanya orang-orang yang bisa selamat dari zaman fitnah seperti ini, illal muttaqin, orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Orang-orang yang mengikhlaskan niatnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan. Saya tanggal 23 nggak bisa kajian. Ya. Saya dapat tugas untuk menemani tamu-tamu Allah. Jadi insyaallah kita ketemu di bulan depan, di Senin kedua insyaallah. Ya, karena tanggal 23 kebetulan itu tanggal berangkatnya. Jadi insyaallah nanti kita ketemu di tanggal berapa itu? Bulan November, tanggal 13 insyaallah. Di tanggal 13 di bulan November insyaallah kita lanjutkan kitab yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Tadi awal-awal tadi disebutkan bahwa ikhlas itu amal hati. Apakah itu tidak membingungkan bagi lawan bicara? Misal orang menyediakan buka puasa misalnya, setelah ditaruh di depan misalnya, terus si
si orang yang berpuasa tanya, Pak ini ikhlas, kalau itu amalan hati nggak dijawab, orang sih mau ambil ini nggak jadi. Dan tinggal bilang tafadhol, Pak. Ya itu misalnya di depan rumahnya misalnya. Iya. Ya, ini ditulis memang, kalau yang di depan rumahnya itu misalnya ikhlas ini Pak. Kalau si pemilik itu diam, si yang mau ambil itu nggak jadi ngambil. Iya, bahasa anunya jangan dibilangnya saya ikhlas, tapi silakan diambil. Bilang aja silakan diambil. Ya, enggak, misalnya si mau ambil ini tanya, ikhlas ini Pak. Lah justru yang apa namanya yang ngambilin enggak usah nanya. Dia enggak usah nanya, tinggal kalau memang itu disiapkan untuk orang berpuasa dan memang sudah ada tulisannya, ini disiapkan bagi orang yang berpuasa. Berarti dia itu kalau memang dirinya berpuasa tinggal ngambil. Enggak perlu dia bertanya kepada orang tersebut. Kalaupun ada orang jahil bertanya sini, dia enggak ngerti tentang ternyata ikhlas itu amalan hati. Dia nanya, "Pak, ini ikhlas." Kita sebagai orang yang sudah ngerti, monggo dibawa saja. Gitu saja, enggak perlu kita bilang saya ikhlas kok. Nggak perlu dijawab seperti itu. Bahkan para ulama dulu kalau mereka ingin memberikan makan sama orang-orang berpuasa, mereka tidak akan menunggu makanan tersebut, tapi meletakkannya dan silakan untuk mengambil siapa yang berhak untuk mengambil. Itu dulu para ulama begitu. Konsep memberikan makan bagi orang puasa itu bukan orang sekarang yang ada, orang dulu sudah ada. Dan mereka lakukan itu kalau tidak mereka letakkan di masjid, mereka letakkan di depan rumah, mereka letakkan di jalan-jalan. Dan mereka biarkan orang yang berpuasa untuk mengambil. Kalau orang dulu mereka jujur, kalau berpuasa mereka ambil, kalau nggak puasa mereka tidak ambil. Orang sekarang beda. Iya makanya sudah di istilahnya kalau memang kita ingin berbagi, taruh saja. Tulis saja supaya kita tidak usah menjawab satu-satu. Tulis makanan ini silakan diambil, baik bagi yang puasa atau tidak berpuasa. Misalkan begitu. Atau kalau hanya ingin dikhususkan, makanan ini dikhususkan bagi orang berpuasa, silakan diambil secukupnya. Jadi kita tidak perlu untuk bertanya lagi dan kita tidak perlu menjawab lagi gitu loh. Ya. Jadi kalaupun kita mengerti sudah amalan hati, ikhlas itu amalan hati. Kita yang sudah melihat ada makanan, tidak perlu nanya, jenengan ikhlas nggih? Nah ini jenengan sudah ngaji, masa nanya seperti itu? Ini pertanyaan tidak berbobot bagi orang yang sudah ngaji, jemaah. Iya. Mungkin yang lain, misalnya buah mangganya orang itu jatuh, terus si pemilik tahu mau diambil boleh ambil. Pak saya ambil ikhlas Pak, bagaimana? Jadi kalau dia diam, nggak jadi orangnya dia berarti nggak ikhlas ini. Gini loh, orang diam atau orang dia menjawab itu tidak mengharuskan kalau diam tidak ikhlas dan menjawab itu ikhlas, nggak mengharuskan demikian. Terkadang ada orang diam, dia tidak menjawab apa-apa, itu dalam rangka menjaga dirinya. Ya. Dan redaksi kalau kita mau menjawab itu tidak harus dengan mengatakan, "Nggih, saya ikhlas." Cukup dengan mengatakan kalau ada orang nih ya, misalkan mangga ini ada mangga masuk ke dalam rumah kita. "Pak, ini buah mangga jenengan masuk ke rumah ya." "Oh ya, monggo." Ucapan monggo itu artinya kita sudah mempersilahkan. Kita sudah mempersilahkan dia. Tidak perlu kita membuat sebuah estimasi lagi atau membuat pemikiran yang lain. Kayaknya kalau dia cuma ngomong monggo nggak ikhlas ini. Berarti kita sudah suudon sama orang. Ya, jadi cukup dengan orang itu diam atau tidak, atau dia menjawab dengan bahasa yang tidak harus dengan bahasa ikhlas, itu sudah menunjukkan dia itu mempersilahkan kita untuk mengambil hal tersebut. Ya. Tetapi ketika kita memaksa orang untuk dia harus menjawab dengan mengatakan saya ikhlas, berarti kita memaksa orang untuk memindahkan yang tadinya ikhlas amalan hati ke amalan lisan, dan itu tidak diperbolehkan. Jadi gampangannya begini jamaah, jenengan kalau pingin berbagi sama orang, sudah, kalau jenengan itu pingin nunggu supaya hal tersebut disalurkan kepada yang sesuai gitu kan, yang berhak menerima, jenengan tunggu di situ. Jenengan kalau ditanya, jenengan ikhlas Pak, dijawab saja monggo, dibawa saja, dijawab begitu saja. Ya, ini dalam rangka untuk menjaga agar kita tidak mengucapkan kata yang saya ikhlas. Karena ketika mengucapkan hal tersebut, nanti akhirnya itu akan menjadi pintu syaitan untuk merusak niat kita. Atau paling gampangnya, antum diam aja, antum taruh tulisan di situ, yang puasa silakan ngambil. Ya, yang puasa silakan ngambil.
Kalau misalkan dia tidak puasa nih, kita tahu dia tidak puasa, kita boleh bilang sama dia, kamu nggak boleh ngambil, kamu nggak puasa. Kalau kita tahu dia tidak puasa. Nah sama halnya dengan kamu puasa nggak? Kita tidak boleh tanya dia juga, kamu puasa atau tidak. Apalagi dia puasa sunnah. Kalau puasa wajib, beda hal itu. Ya, tapi kalau dia puasa sunnah nggak perlu ditanya, karena memang hukum asal amalan seseorang itu yang ibadah sunnah itu memang harus disimpan. Dia tidak boleh kasih tahu orang. Tidak perlu ditanya gitu loh. Urusan dia itu berpuasa atau tidak ketika dia mengambil, kita husnudon. Setiap yang mengambil itu adalah orang yang berpuasa. Urusan dia tidak berpuasa ketika dia mengambil, ya kita serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Kita serahkan semuanya sama Allah, antara dia dengan Allah Ta'ala. Kan begitu. Karena kita tidak mengetahui isi hati orang. Agama itu simpel jemaah ya. Agama itu simpel. Kita itu dipermudah oleh syariat ini. Ya, ketika kita ingin bersedekah, ketika ingin berbagi makanan, seperti misalkan saya lihat di depan situ kan ada makanan dibagikan oleh berpuasa. Antum taruh saja di situ, atau mungkin antum tulis di situ makanan bagi orang yang berpuasa sunnah. Tafadhol, diambil. Ya, adapun kita yang tidak berpuasa, belajarlah untuk jujur, nggak puasa nggak usah ambil gitu loh. Karena itu hak untuk orang yang berpuasa, kan begitu. Kalaupun ada orang yang menunggu di situ, maka kita ambil, tidak usah kita bertanya. Kalau orang yang sudah ngaji bertanya pertanyaan seperti itu bukan pertanyaan yang berkelas, jemaah. Level antum bukan di situ. Antum tidak perlu nanya sama orang, jangan ikhlas. Itu bukan level antum. Berarti kalau antum mengeluarkan pertanyaan itu, sama saja antum seperti orang nggak ngaji di luar sana. Wong antum ngaji itu tujuannya supaya antum naik kelas, naik level, supaya antum tidak menjadikan amalan hati masuk ke amalan lisan. Kan itu dampak dari belajar itu. Ya, kan dampaknya belajar kan begitu. Kalau orang nggak ngaji dia suudzon itu wajar, tapi kalau orang ngaji dia suudzon berarti antum tidak naik kelas. Nah itu yang kita dapatkan dari para ulama. Ya. Para ulama seperti itu kita diajarkan oleh para ulama kita. Subhanallah. Jadi gimana caranya dengan belajar ini antum naik kelas itu, antum naik tingkatan. Musuh level 1 tok gitu loh. Giliran makan mie berani level 5. Masa giliran menuntut ilmu antum tidak berani naik ke level 10? Harus naik dong. Masa HP terus yang dapat setiap hari dapat atau setiap tahun dapat pembaruan apa namanya iOS atau apa segala, masa aplikasi doang yang dapat pembaruan update apa namanya aplikasinya. Ilmu perlu diupdate, perlu ditingkatkan. Diri kita perlu ditingkatkan dengan ilmu kita. Itu tadi. Ya, ketika kita tahu dia amalan hati, antum tidak boleh naikkan statusnya ke amalan lisan. Dia tetap amalan hati. Karena dengan antum menaikkan ke amalan lisan, justru amalan hati itu menjadi rendah. Karena urutan amalan itu yang paling tinggi jamaah ya. Amalan perbuatan anggota badan, amalan lisan, dan yang paling tinggi itu amalan hati. Makanya amalan hati itu amalan yang paling afdal. Karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini yang bisa kita sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.